memuji, menyembah Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Dia, mengagungkan Dia, menikmati Tuhan dalam hidup kita pagi hari ini. Sebelum kita memuji-muji Dia, bertepuk tangan memuliakan Tuhan, kita mau dan kita rindu untuk mengundang Dia dalam hidup kita, menyembah Dia. Saya dengan hormat, saya undang kita untuk sama-sama berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat. Puji Tuhan. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi mengkuduslah. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi kuduslah. Kudus, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi
yang layak diagungkan Tuhan. Engkau yang layak disembah. Engkau kudus, kudus Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami datang Tuhan, bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua oleh karena kemurahan-Mu. Kami ada sampai saat ini semua oleh karena anugerah-Mu. Semua oleh karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami masih bisa sehat dan kuat itu karena Tuhan. Kami masih bisa menikmati pagi ini Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan, semua karena Tuhan. Terima kasih Bapakku. Tidak ada kata yang indah yang bisa kami ucapkan kepadamu selain hanya berkata terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik dan begitu baik bagi kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, hingga sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tetap sama, yang selalu memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini karena kami boleh menikmati Tuhan dalam hidup kami. Pimpinlah ibadah kami ini Bapa, dari awal hingga akhir. Hamba-Mu yang melayani Engkau rapi semuanya Tuhan. Kuduskan hamba-hamba-Mu. Peralatan yang kami pakai juga kuduskan Tuhan, supaya umat-Mu yang mengikuti pada online tidak terhalang. Mereka menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah kami ini, Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Tuhan yang mengendalikan semuanya. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Di saat kami memuji Tuhan, ada kuasa dalam pujian kami. Di saat kami memuji Tuhan, jemaat yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka mengalami kemenangan, dan kami juga Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa. Kami mulai pada kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita berkata amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk. Bersyukur sama Tuhan karena Dia baik dalam hidup kita. Sebelum kita untuk memuji Tuhan, kita akan melihat pengumuman kegiatan kita sepanjang minggu ini, yaitu gereja Hosana. Apa yang menjadi kegiatan-kegiatan kita, kita akan melihat. Persilahkan. Pengumuman ibadah raya Minggu 3 Oktober 2021. Ibadah raya minggu depan, Minggu 10 Oktober 2021, on-site di gereja dan online. Yang pertama pukul 7 ibadah umum, yang kedua pukul 10 ibadah umum, yang ketiga pukul 4 sore ibadah youth dan teens dengan protokol kesehatan yang ketat. Info Gereja Anak Hosana Kids setiap hari Minggu pukul 11, online di YouTube GPDI Hosana Bandung dan Facebook GPDI Hosana Family Bandung. Doa Wanita Wilayah Timur, Selasa 5 Oktober 2021, on-site di gereja jam 10 pagi. Doa Wanita Wilayah Barat, Selasa 5 Oktober 2021, jam 2 siang
di Rumah Ibu Pesta, Jalan Linggawastu, Taman Sari. Rabu Komsel dan berdoa online seluruh jemaat 6 Oktober 2021 melalui aplikasi Zoom jam 7 malam. Kapasitas Zoom 350 peserta. Persembahan dana-dana gereja via scan QR Code di bawah ini. Silakan di-scan sesuai kebutuhan. Persembahan atau kas operasional gereja, persembahan pembangunan gereja, persembahan diakonia, atau rekening bank dana gereja, transfer tanpa scan QR Code. Yang pertama kas gereja atau operasional melalui Bank BCA, yang kedua pembangunan gereja melalui Bank BCA dan Mandiri, yang ketiga perpuluhan melalui Bank Mandiri dan BCA dengan nomor-nomor rekening yang sudah tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ada haleluya Pak Ibu. Ada haleluya. Puji Tuhan. Maupun yang ada jemaat yang ada di rumah, dimanapun Anda berada pagi hari ini, yang mengikuti ibadah, ya ibadah GPDI Hosana. Selamat beribadah buat saudara dimanapun Anda berada. Puji Tuhan. Ada haleluya. Ada haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan pagi hari ini. Kita akan bersama-sama kepada Tuhan. Kita mau masuk gerbangnya Allah untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji datublah sangkakala. Amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi surga dengan sama dan berpujian satu hati. Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Haleluya. Sama-sama kita saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji datublah sangkakala. Musik dan tarian, musik dan tarian. Haleluya. Semua makhluk di bumi di surga dengan hati katakan kepada Dia, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin, puji Tuhan, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, puji Tuhan. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik.
Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, puji Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Kita berikan pujian hormat kepada Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Benar Bapak Ibu, Tuhan kita Yesus baik. Amin. Dia baik dalam kehidupan kita. Kita masih tetap memuji Tuhan. Satu pujian kita kepada Tuhan untuk kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Dia Raja yang maha besar. Haleluya. Tuhan Raja maha besar. Haleluya. Mari datang menyembahnya. Puji Tuhan. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha besar. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Raja Maha besar. Amin. Puji Tuhan. Mari datang menyembahnya. Haleluya. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya. Puji Tuhan. Nyanyi bersyukur dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Raja Maha besar. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Raja Maha besar. Amin. Mari datang menyembahnya. Haleluya. Yang pencipta dunia ini. Amin. Yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur, katakan dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan dengan bersuka. Haleluya, puji Tuhan. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha besar. Tuhan Raja Maha besar. Sekali lagi katakan Maha besar. Tuhan Raja Maha besar. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Dia Raja di atas segala raja, dan lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Puji Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kalau dia Raja di atas segala raja, dia lebih besar dari setiap pergumulan kita. Dia lebih besar dari setiap masalah kita. Amin. Kita mau serahkan hidup kita kepada dia. Dia yang bertanggung jawab atas segalanya dalam hidup kita. Dan firman Tuhan itulah yang sebentar yang akan kita terima, memberikan kita kemampuan dan kekuatan. Haleluya. Puji Tuhan. Bukan dengan barang fana, amin, kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada
noda-noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku karena kasih-Mu Tuhan, oleh segenap dan pengorbanan-Mu dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Ku telah mati, saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Kami yakin Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau melawat kami. Kami percaya Engkau memberkati kami. Kami percaya hadirat-Mu melingkupi kami. Baik yang ada di rumah, baik yang ada di tempat ini. Kami tahu ibadah kami ibadah yang diberkati Tuhan. Karena Engkaulah yang kami tinggikan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, hati kami ditaburi oleh benih firman-Mu. Kami akan diubahkan Tuhan. Kami disembuhkan Tuhan. Kami dipulihkan Tuhan. Kami alami kemenangan. Sebab firman-Mu berkuasa Tuhan. Pengurapan-Mu atas setiap pribadi kami. Baik kami ada di tempat ini, baik yang ada di wilayah Bandung Timur, Utara, Barat, Selatan, Bandung Tengah, dimanapun mereka berada, seperti Engkau melawat kami, mereka semua juga dilawat, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Shalom yang di atas. Enggak kelihatannya. Kalau berdiri baru kelihatan. Puji Tuhan, shalom juga buat saudara yang ada di rumah. Kemurahan Tuhan saya bisa lagi berdiri sebagaimana saya ada pada pagi hari ini saudara. 2 bulan lebih saya enggak bisa berbuat banyak. Karena ada sedikit gangguan di punggung saya, nanti mungkin saya akan saksikan. Kita membaca di dalam Amsal pasal yang keempat, kita membaca di dalam ayat yang ke-23. Amsal 4, Amsal Soleman pasal 4 ayat 23. Iya, saudara katakan apa? Antusias dengan firman Tuhan.
baca bersama, katakan saudara, ayat 23 pasal 4 Amsal. Ayat yang mungkin sudah sering kita baca. Dan pagi ini saya rindu kita baca bersama. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Katakan apa? Saudara, dari hati kita terpancar apa saudara? Terpancar apa? Alkitab yang bahasa yang lama sekali, Alkitab yang dulu sekali saudara, bahasanya seperti ini. Peliharalah hatimu lebih dari segala sesuatu yang patut dipeliharakan. Bagi saudara yang mungkin generasi saya, Alkitab kita zaman dulu masih ingat kalimat ini. Peliharalah hatimu lebih dari semua yang patut dipelihara. Karena dari dalamnya akan terpancar mata air hidup. Itu kata firman Tuhan. Jaga hati. Firman Tuhan tidak berkata jaga hartamu. Firman Tuhan tidak berkata jaga rumahmu. Karena itu bagian Tuhan. Itu bagian Tuhan. Tuhan tahu kita nggak bisa jaga diri kita. Khususnya di situasi pandemi ini saudara. Seringkali kita melangkah, mungkin ada di sekeliling kita. Dan kalau kita berangkat pulang dengan baik dan sehat, itu kemurahan Tuhan. Ada di antara kita yang kena COVID. Sekeluarga kami hampir semua, cuman saya dan cucu saya 2 dan Copin tidak kena. Yang lain semua kena. Apakah karena saya bisa menjaga diri saya? Tidak. Apakah Bapak Gembala karena vitamin banyak dia sembuh? Tidak. Semua karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan bilang jaga hati. Tidak disuruh jaga kekayaan, jaga diri kita. Saudara, kita nggak bisa jaga diri kita. Beberapa waktu yang lalu saya dipanggil, beberapa tahun yang lalu saya dipanggil ke Papua untuk pelayanan. Dengan satu konsekuensi dia bilang, Ibu Rahel, Papua membutuhkan pelayanan seperti Ibu Rahel. Pemulihan, doa dan sebagainya. Dan kami tidak bisa kasih ongkos. Tanggung sendiri ongkos pulang pergi. Kami katakan iya, dan Tuhan itu ajaib. Jam 5 pagi saudara, ada satu anak Tuhan dia telepon saya. Tante, dari jam 2 saya gak bisa tidur. Saya ingat terus Tante Rahel, cuman kalau saya telepon jam 2 rasanya gak sopan. Jadi saya tunggu Tante mau biston pasti bangun jam 5. Saudara, dan saya bangun sebelum doa, dia tahu jam doa saya jam 4:30 pasti sudah bangun. Saya bangun dan saudara dengar telepon rumah. Tante, Tuhan suruh saya untuk membagikan berkat ke Tante. Ada suara di hati saya bahwa Tante sangat butuh uang. Saya bilang betul, saya mau ke Papua. Dan saya pelayanan seminggu di sana tidak dikasih ongkos untuk KKR dan seminar. Betul, kamu disuruh Tuhan. Saudara, dia kasih transfer ke rekening saya. Puji Tuhan, jangan takut. Besar keperluan kita, Allah kita lebih besar Bapak Ibu Saudara. Dan saya berangkat. Saudara, dan waktu kami melayani itu saudara di Jayapura, di AB Pura, di Sentani. Pagi saya seminar dan malam KKR atau ibadah di lapangan terbuka. Di depan rumah Teis itu saudara, Bapak Teis itu ada lapangan bola dan dibuat panggung. Di situ saya mengadakan KKR dan kami nginap di salah satu hotel di dekat bandara karena masa pergolakan di Papua. Dan saya berangkat dengan teman saya Esther, saudara, malam karena itu sudah sangat lelah, maka saya cepat tidur. Di meja di sebelah tempat tidur saya, saudara, seperti ini. Di situ ada handycam. Di situ ada
uang 3,5 juta ongkos untuk kami pulang. Dan juga saudara ada arloji dan semua ada di situ. Tengah malam saudara, karena begitu lelah saya dingin. Saya pikir kenapa kok saya bangun dingin. Pintu jendela kami sudah terbuka, itu di lantai 2 dan ada terasnya. Itu hotel yang sederhana. Di sebelahnya itu ladang, memang pemandangannya indah, itu ladang saudara. Ternyata tengah malam itu saudara, ada orang naik pakai tangga. Dan teman saya Esther, dia bangun karena dia dengar ada bunyi klek, jendela kami dibongkar. Dan dia sudah berdiri di depan pintu itu. Secara manusianya saudara, kami mau berteriak siapa yang dengar. Kami mau berteriak siapa yang dengar. Karena itu lorong, ini kamar, ini kan lorong biasa hotel saudara dan jauh. Dan tidak ada telepon untuk kami call ke bawah. Ke resepsionis nggak bisa. Dia sudah berdiri di pintu itu saudara, orang Irian yang tinggi besar. Kalau dia masuk, dia perkosa kami atau dia todongkan pisau di tangannya, kami nggak bisa apa-apa. Atau dia nggak usah berbuat apa-apa, tangannya saja menjulur, menghabis semua itu diambil gampang. Tapi saudara, di tengah situasi seperti itu, saya seperti kaget. Dan saudara, saya bangun, teman saya bangun, kami hanya berteriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Dia sudah berdiri, kami berhadapan seperti ini di jendela yang terbuka itu saudara. Kalau dia todongkan pisaunya kami gak bisa apa-apa. Benar kita gak bisa jaga diri kita. Waktu kami berteriak, waktu saya berteriak, kami bilang Yesus tolong, Yesus tolong. Saya berteriak, teman saya Esther berteriak, darah Yesus. Entah bagaimana Tuhan taruh di dalam hatinya roh takut kepada Tuhan. Tiba-tiba dia loncat, nggak tahu dia loncat bagaimana. Dia lari loncat, saudara, kami melihat sudah lari di ladang-ladang itu. Benar kita nggak bisa jaga diri kita. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, benar firman Tuhan berkata dalam Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sia kita membangun rumah. Jikalau bukan Tuhan berjaga-jaga mengawal kota, sia-sia para pengawal berjaga-jaga. Tetapi kalau Tuhan terlibat dalam hidup kita, apapun yang terjadi, Dia penjaga. Mazmur 121 katakan, penjagamu tidak terlelap, penjagamu tidak tertidur. Dia ada buat saudara dan saya. Dia aman, kita aman di dalam lindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan. Sebab itu Tuhan gak minta kita jaga diri kita. Tuhan gak minta kita jaga saudara harta kita. Sebab kita gak bisa jaga. Pencuri bisa datang kapan saja. Kejahatan bisa datang kapan saja. Virus bisa datang kapan saja. Malapetaka bisa datang kapan saja. Itu bagian Tuhan. Katakan itu bagian Tuhan. Yakin gak saudara ngomongin? Bilang itu bagian Tuhan. Nah itu bagian Tuhan. Dan kami aman saudara, puji Tuhan. Saya gak lupa kalau berjumpa dengan orang Irian itu hari ini pun, saya masih hafal wajahnya saudara. Sebab face to face. Tetapi Tuhan kita luar biasa. Benar di dalam Mazmur katakan Dia penunggu kita yang tidak pernah terlelap. Nah firman Tuhan katakan saudara, sebab itu bagian kita, bagian saudara dan saya, jaga hati, bilang jaga hati. Di dalam Mazmur saudara pasal 27 ayat 9 dikatakan, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati. Tapi penderitaan merobek hati, merobek jiwa. Ternyata hati kita ini rapuh Bapak Ibu Saudara. Hati kita ini saudara enggak seperti tembok, enggak seperti baja. Hati kita ini gampang luka.
gampang robek, saudara. Nah, sebab itu Tuhan bilang jaga. Beberapa hal saya akan bagi pagi ini, saudara, kenapa kita harus menjaga hati kita. Sebab segala sesuatu bersumber dari hati. Kalau kita membaca dalam ini perlu kita baca, saudara. Dalam Injil Matius 15 boleh ditampilkan. Injil Matius pasal yang ke-15. Kita akan membaca, saudara, di dalam ayat 18 sampai ke 20. Injil Matius 15 kita baca ayat 18-20. Kita baca bersama-sama, saudara, 2-3. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. 20. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan. Ini waktu Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang Farisi. Saya hanya mau singgung, dikatakan dan semua bersumber dari hati. Hati kita nggak ada yang tahu, saudara. Tetapi bagaimana hati kita, itu yang akan mempengaruhi hidup kita. Sebab itu firman Tuhan bilang dari hati semua sumbernya. Hati kita jahat, hati kita benci, hati kita pahit, hati kita mungkin, saudara, ada sesuatu yang dendam, saudara. Tindakan kita, wajah kita pun akan kelihatan. Sebab itu firman Tuhan bilang, jagalah hatimu, peliharalah hatimu lebih dari segala sesuatu yang patut dipelihara. Kalau hati kita sudah terganggu, maka terganggu hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hati kita terganggu, maka hati kita terganggu dengan sesama. Hati kita terganggu, maka terganggulah semua di dalam seluruh aspek hidup kita. Itu sebabnya Tuhan bilang jaga hati. Kalau hati kita terganggu, hilang damai sejahtera kita. Kalau hati kita terganggu, hilang sukacita kita. Kalau hati kita terganggu, saudara, yang ada kekhawatiran dan ketakutan. Sebab itu penting sekali, bilang penting sekali, menjaga hati. Dan yang paling fatal, kalau hati kita terganggu hubungan kita dengan Tuhan, kita enggak menikmati hadirat Tuhan. Berdoa kering, menyembah Tuhan pun terasa jauh, saudara. Kita enggak menikmati kemuliaan Tuhan, padahal yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah kemuliaan Tuhan. Saya akan membagi beberapa hal, saudara, dari apa yang kita perlu jaga. Mungkin gak ada waktu banyak, saudara. Tapi yang pertama, saudara, kita perlu menjaga hati kita yang orang gak lihat. Saya gak lihat hati Bapak Albert. Beberapa hari lalu datang, kami ngobrol banyak, saudara. Dia cerita, saya hanya tahu dari apa yang Albert ngomong. Hatinya saya gak tahu, benar gak, saudara? Hati saya pun saudara gak tahu. Saudara hanya tahu dari apa yang saya ngomong. Tapi saudara, ada satu yang maha tahu. Dia itu Tuhan yang maha tahu itu. Yang kita gak bisa sembunyi. Saudara, yang pertama, jaga hati kita dari kesombongan. Bilang kesombongan. Gak ada yang tahu kan. Jaga hati kita dari kesombongan, karena kesombongan itu musuh Tuhan. Kesombongan itu, saudara, lawan Tuhan. Firman Tuhan bilang Allah melawan orang yang sombong. Jadi jangan pernah kita berharap bersahabat dengan Tuhan kalau hati kita sombong.
sombong ini luas. Tapi kita melihat dulu saudara di dalam Amsal, kita masih dalam Amsal pasal yang ke-16. Kita akan membaca Amsal 16, saudara. Saya akan membaca buat saudara di dalam ayat yang ke-5 dulu. Ayat 5, 2, 3. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Orang yang tinggi hati, orang yang sombong, orang yang angkuh, kejijikan bagi Tuhan. Nah, kalau saudara di rumah saudara ada sesuatu yang menjijikkan, saudara simpan atau saudara buang? Kalau ada sesuatu yang menjijikkan di rumah Mama Priska, ditaruh di lemari atau di tong sampah? Ayo, mari semua kita ngomong. Di lemari atau di tong sampah? Firman Tuhan yang bilang, bukan saya. Akhir zaman, kita perlu berbenah diri. Karena Tuhan akan menjemput gerejanya. Gereja yang berkenan kepada Dia. Salah satu adalah gereja yang tidak sombong. Lawannya apa saudara? Rendah hati. Dalam ayat yang ke-18 kita akan membaca sama-sama dampak dari orang yang sombong. Kita melihat ayat yang ke-18, sama-sama lagi kita baca. 2, 3. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara sadar atau tidak sadar, akui atau tidak akui, orang yang congkak, orang yang tinggi hati, tunggu dia pasti jatuh. Tunggu dia pasti hancur, bukan saya yang bilang, firman Tuhan. Sebab itu jaga hati kita jangan ada keangkuhan. Jaga hati kita jangan ada kesombongan. Kalau Tuhan berkati kita, katakan terima kasih Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya Daud dia berkata, Tuhan, dengan apa ku balas segala kemurahan-Mu? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Yang pertama mari jaga hati kita. Jangan ada kesombongan. Akan jatuh, akan hancur. Sehebat apapun kita. Saudara, waktu Yon masih kecil kami pernah ke Manado. Lantas om di sana saudara, adik dari ibu mertua saya, dia bilang, Yon, ada satu kampung dia sebut di Manado. Oh, sombong sekali Ona, karena cengkeh. Waktu itu cengkeh jadi primadona. Primadona, di kampung itu tidak ada listrik. Tapi karena cengkeh mahal saudara, mereka beli TV, beli kulkas. Lantas Yon, dia cerita di meja makan, kami ketawa saudara. Orang dia pergi katanya ke toko. Mana baju paling mahal? Kalau kita beli mana yang murah kan ya? Dia bilang, mana baju paling mahal? Oh ini, ada yang lebih mahal lagi? Saudara, di kampungnya tidak ada listrik pada waktu itu. Beli kulkas, beli TV, beli sesuatu, bilang mana yang lebih mahal. Aduh jadi sombong. Gak berapa lama cengkeh ditebang. Cengkeh habis, masa jayanya habis. Tidak ada sesuatu yang kita bisa banggakan selain Yesus Tuhan kita. Dia gak pernah mengecewakan kita. Saya pernah sombong saudara. Dan saya gak bisa tidur. Waktu saya pelayanan ke Singapura. Indonesia sedang bergejolak. Dan saya naik taksi Bapak Ibu Saudara. Orang taksi, supir taksi ini Melayu India.
Dan dia sangat mengejek Indonesia. Dia bilang Indonesia kanibal, bunuh orang mana-mana. Orang Indonesia katanya jahat, rampas-rampas orang. Indonesia katanya susah. Sekarang banyak yang gak makan. Dia hina-hina Indonesia. Saudara, saya sebagai orang Indonesia, nasionalisme saya timbul. Tapi salah. Saya rasa marah. Saya marah, saya bilang. Dia bilang, Mak, berapa hari di sini? Saya bilang, dari tadi sepanjang jalan saudara, dari Thompson Hospital itu sampai ke tempat saya nginap di salah satu mes gereja itu, terus dia jelekkan Indonesia. Dan saya bilang gini, kamu udah pernah ke Indonesia belum? Belum. Kamu udah pernah lihat Indonesia? Belum. Kamu tahu Indonesia? Enggak. Terus dia bilang, tak ada duit lah, enggak ada uang lah Mak, saya enggak mungkin bisa, gaji saya berapa? Saya bilang, kalau Indonesia susah, kalau Indonesia miskin, saya enggak sampai di Singapura, saya bilang. Karena uang saya banyak lah, saya bisa datang di sini. Saya sombong kan ya? Saya bilang karena uang saya banyak lah, saya bisa datang di sini. Kalau orang Indonesia enggak datang di Singapura, tutup toko kamu semua. Karena yang belanja di Singapura ini semua orang Indonesia. Di mal-mal itu semua orang Indonesia. Berarti orang Indonesia kaya kan? Orang Indonesia banyak uang kan? Saya sombong sekali saudara. Saya marah. Begitu itu turun saudara, Roh Kudus bicara sama saya. Ngapain kamu lawan dia? Wow, saya gak bisa tidur. Saya tahu kalau orang sombong dilawan Tuhan. Orang sombong tinggi hati akan jatuh. Orang sombong tinggi hati akan hancur. Saya masuk kamar, saya gak bisa tidur semalaman. Saya nangis, saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang Tuhan ampuni saya. Seperti Ayub dia katakan, aku cabut semua perkataanku. Aku cabut kata-kataku. Dan saya bilang dalam nama Yesus Tuhan, ku cabut kata-kataku yang sombong tadi. Dalam nama Yesus Tuhan, ku cabut kalimat-kalimatku tadi Tuhan. Jangan sampai itu terjadi Tuhan, dalam nama Yesus. Setelah saya berdoa, saya minta ampun, baru damai hati saya saudara. Ingat, kita ada hari ini karena anugerah Tuhan. Orang yang rendah hatilah yang akan diangkat oleh Tuhan. Biar 1000 orang mau menjatuhkan saudara. Biar 1000 orang mau mencoba-coba saudara menyikut saudara. Biar 1000 orang mau coba-coba menjatuhkan, mau membuat negatif tentang hidup saudara. Kalau saudara tetap rendah hati, ada tangan Tuhan yang tetap mengangkat kita. Ada tangan Tuhan tetap membela kita. Itu pasti pengalaman kita semua. Baik kami dalam pelayanan pun saudara. Sebab itu Tuhan bilang jaga hatimu. Yang pertama jaga dari keangkuhan. Dan iblis hari-hari ini menggoda kita, mengganggu hati kita. Dia tidak ganggu bisnis saudara karena bisnismu sudah bagus. Dia mengganggu rumah tanggamu bagus. Semua bagus, dia ganggu hati kita. Sebab kalau kita sombong, kita tinggi hati, artinya kita menghina Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, jaga hati, pelihara lebih dari yang patut kita peliharakan. Kenapa? Karena kalau hati kita baik, terjaga dengan benar, hati kita akan menjadi mata air yang hidup. Hati kita akan menjadi sumber berkat. Apa yang keluar dari hati lewat mulut kita, kita ucapkan berkat. Berkat turun dalam hidup kita. Apa yang keluar dari hati kita melewati mulut kita, maka itu akan kita alami. Sebab hati kita ini adalah mata air yang hidup. Kalau hati kita benar di hadapan Tuhan, maka yang keluar dari hati kita semua perkara yang baik, maka baiklah kehidupan kita. Sebab dia mata air.
Mata air dunia boleh kering, mata air dunia boleh mampet, tapi mata air yang diciptakan oleh Tuhan, mata air yang tidak akan pernah kering. Itu Allah, saudara dan saya. Saya belajar hari-hari ini berdoa sesuai dengan yang saya imani. Menyampaikan firman Tuhan, memang betul firman Tuhan ini semua isi hati Allah. Tapi apa yang saya terbeban imani untuk beritakan, itu yang saya beritakan. Saya berdoa, jam 4 lewat sudah bangun pada pagi hari. Saudara, kalau waktu-waktu lalu saya belajar membetulkan hati saya, memperbaiki hati saya. Jangan mau terganggu. Sebab kita dibentuk oleh apa yang kita lihat dan kita dengar. Apa yang kita baca dan kita dengar, jangan terpengaruh Bapak Ibu Saudara. Ada orang mungkin berkata kepada kita, dia mah gak mungkin bicara kejelekan semuanya dalam hidup kita. Ada orang berkata, khotbah mah pinter tapi munafik. Gak usah terpengaruh. Menasehati pinter, tapi hidupnya bagaimana, gak usah terpengaruh. Yang penting kita yang tahu hati kita. Kalau hati kita benar, Tuhan pasti bela kita. Saudara, hari-hari ini saya belajar seperti itu. Saya berdoa, kalau waktu-waktu lalu saya mungkin berdoa, saudara. Yang pertama, saya bilang, Tuhan, lawat seluruh jemaat dengan air mata bercucuran. Tolong, tapi hari-hari ini saya mulai mengucapkan berkat. Saya bilang, Tuhan, saya percaya jemaat Hosana jemaat yang diberkati Tuhan. Saya percaya Tuhan, jemaat Hosana tidak akan turun tapi tetap naik. Saya percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi dalam hidup mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam keluarga mereka. Anak-anak mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya percaya jemaat Hosana, jemaat yang memuliakan Tuhan. Dan Tuhan muliakan nama-Mu dalam hidup mereka. Sebab mata air hidup saya belajar mengalirkan yang baik. Mata air dalam hati saya belajar mengalirkan doa-doa nubuatan. Dan saya percaya, saudara percaya, semua kita yang hadir dan yang di rumah, kalau hati kita terjaga dengan baik, mata air hidup mengalir, semua akan hidup. Ekonomi hidup, rumah tangga hidup, masa depan hidup, iman kita hidup. Di tengah situasi pandemi, Tuhan tidak pernah berubah. Di situasi pandemi, janjinya gak pernah dibatalkan. Di situasi pandemi, Dia tetap iya dan amin. Saudara, dan yang kedua, jaga hati kita. Jangan mau terluka dan sakit hati. Kita gak punya waktu untuk membahas ini karena sebentar perjamuan kudus. Dan bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Izinkan. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ada rumah Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Izinkan roh dan firman-Nya tetap hidup di dalam kita. Maka itu akan menjadi kekuatan menolak setiap yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya nggak tahu hati saudara, pikiran saudara, ingat. Kita akan diperhadapkan dengan penghakiman Tuhan. Jangan saudara pikir penghakiman itu nanti waktu Tuhan datang, enggak. Di hari-hari terakhir ini pun penghakiman itu ada. Buktinya firman Tuhan berkata, yang sombong, yang tinggi hati, yang congkak akan jatuh dan akan hancur. Kita enggak perlu hakimi orang lain, bukan otoritas kita. Tapi biarkan Tuhan yang bertindak. Bagian kita
bangun hidup kita bersekutu dengan Tuhan. Lantas bagaimana supaya hati kita ini terjaga? Tuhan mau bawa hati kita, hati yang menyembah, hati yang bersyukur. Hati yang menyembah, hati yang bersyukur membuat hati kita tidak akan terkontaminasi. Orang berkata apapun, katakan terima kasih Tuhan. Situasi apapun tetap menyembah Tuhan. Tidak membuat hati kita terganggu. Percaya mata air hidup mengalir dari hati kita. Dan ketika saudara berdoa, mengucapkan kata-kata dari mata air yang baik itu, bukan kepahitan, tapi mata air yang hidup itu yang akan keluar. Maka doa-doa saudara menjadi doa yang luar biasa. Saya sudah hampir 1 bulan ini, saya ucapkan itu. Karena 2 bulan saudara saya tidak bisa bangun. Karena punggung saya berdiri begini tiba-tiba tek. Aduh, saudara sakit sekali. Dan saya menangis karena sakitnya. Aduh, sakitnya luar biasa. Saya bilang waktu kanker saya enggak nangis seperti ini. Tapi ini sakit sekali. Dan bawa ke dokter tulang ronsen. Dioper lagi ke dokter yang ada di Sentosa. Yang spesialis dokter profesor lagi. Yang itu namanya ortopedis pain. Dia bilang ini sakit kenapa dok? Sakit sekali. Disinyalir katanya di lumbal 1 dan 5 ada masalah. Dan ini ada bekas, dia gepeng, ini retak dan patah. Saudara, hati saya mulai diganggu. Oh, ini mungkin kanker lagi. Oh, ini mungkin timbul lagi. Saudara, kita mulai terganggu oleh situasi kondisi kita. Dan saya mulai duduk di kaki Tuhan. Saya jaga hati saya. Saya merendahkan diri datang di bawah kaki Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya membuka mata air hati saya. Saya bilang Tuhan, Engkau penyembuh yang ajaib. Sekalipun mataku belum melihat pertolongan itu, tapi buat hatiku tidak goyah. Sekalipun aku belum melihat mujizat itu. Sebab mujizat itu adalah waktu Tuhan dan cara Tuhan. Tapi banyak kali kita mau waktu kita dan cara kita. Jangan saudara. Izinkan Tuhan bertindak dengan caranya dan waktunya. Sebab waktu Tuhan selalu yang terbaik. Puji Tuhan saudara. Dibilang terapi atau banyak alternatif. Dan saya belajar terapi dan saya mulai memperkatakan iman. Aku tahu Tuhan, Engkau tidak pernah salah. Aku tahu Tuhan, Engkau tetap baik. Dan bagaimana kondisi hati kita menentukan sikap hidup kita. Kalau hati kita baik, sejahtera kita melimpah. Kalau hati kita baik, damai sejahtera kita melimpah bukan karena uang. Tapi terpancar dari wajah kita. Wajah yang memuliakan Tuhan. Sebab itu jaga hati kita jangan terkontaminasi. Saya berterima kasih saudara. Anak kami Yosefin tahun lalu dia bilang mama aku mau berhenti kerja. Saya bilang ya udah Copin gak apa-apa. Nanti kita sewa ruko. Kamu buat kantor buka konseling. Kan sekarang dibutuhkan psikolog. Saya bilang saya gak nangkep. Bulan Januari kemarin dia bilang, mama bulan Juni aku resmi bekerja. Saya bilang kenapa nakku? Iya aku berhenti bekerja dan aku mau melayani Tuhan. Saya agak kaget karena dia bilang saya total mama. Saya mau full melayani Tuhan. Dan saya kan seperti orang ngantor. Saya masuk pagi dan pulang sore karena dia banyak pengalaman di sekolahnya di Bintang Mulia saudara. Benar bulan Mei kemarin saudara dia bilang mama aku udah resign dan aku sudah mulai ngantor. Dan puji Tuhan saudara dia membantu banyak. Dia bilang aku mau melayani Tuhan. Saudara teman-temannya kenalannya bilang Copin yakin kamu mau tinggalkan Bintang Mulia.
Kami bilang begini, nakku, maaf. Kalau kamu mau melayani Tuhan, bantu mami papi 100%. Jadi pengerja lah kasarnya. Menjadi pengerja, hanya belum sekolah Alkitab. Kamu jadi pengerja. Terima kasih nakku. Tapi maaf, kami belum bisa gaji kamu seperti bintang mulia gaji kamu. Teman-temannya bilang, yakin? Kok kamu udah mapan, kok tinggalkan? Kembali kepada hati. Dia bilang, kalau hati kita benar di hadapan Tuhan, apapun yang kita lakukan, kita pasti sejahtera, pasti damai. Dan puji Tuhan saudara, sampai hari ini dia bilang, puji Tuhan mami, aku sejahtera. Apapun yang dia dengar dia tidak goyah, karena dia tahu Tuhan sumber mata air hidup itu. Doakan dia saudara. Pagi hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mungkin ada hati yang luka, hati yang kecewa. Serahkan kepada Tuhan. Ada satu ayat penutup saudara di dalam Amsal pasal yang ke-10. Ini benar-benar di dalam Amsal pasal yang ke-10 kita akan membaca. Saudara, kita membaca Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 kalau tidak salah. Oh, saya salah ya. Saya salah catat rupanya saudara. Ayat Mazmur 25, Mazmur 25 kita membaca ayat yang ke-17. Mazmur 25 ayat yang ke-17 bisa ditampilkan. Ya, 2, 3. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Mungkin ada yang membuat hati kita sesak. Datang kepada Tuhan. Dia yang melapangkan hati kita. Mari kita berdiri bersama, pemain musik boleh maju ke depan. Kita akan masuk perjamuan kudus. Selidiki aku, lihat hatiku. Kita berdiri bersama-sama. Ini kan pujian ini baik Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Katakan, selidiki hatiku Tuhan. Suami gak tahu hati saudara. Istri gak tahu hati saudara. Gak ada yang tahu hati saya yang berdiri di depan ini. Tapi ada Tuhan yang tahu. Di hari-hari terakhir ini kita mau gereja Tuhan. Gereja yang hatinya terjaga dengan baik. Yang hatinya menjadi mata air yang hidup itu. Selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Katakan, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku. Amin, amin. Ini doa kita. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis
di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Tolong pelayan-pelayan perjamuan suci yang hadir siapkan pemakai maju ke depan dan pakai sarung tangannya ya. Kita sudah diingatkan oleh firman Allah, jaga hati. Kenapa? Karena dari hatilah keluar segala tindakan-tindakan, baik itu yang jahat, baik itu yang baik ya. Sebab itu mari kita sebagai anak Tuhan, isi hati kita dengan perkara-perkara yang baik. Dan caranya sederhana, isilah dengan firman Tuhan. Katakan isi dengan firman Tuhan. Jangan isi kepahitan, jangan isi kesombongan, jangan isi luka-luka hati, tapi isi dengan firman Tuhan. Kalau kita isi hati kita dengan firman Tuhan, maka kita akan melihat firman Tuhan katakan, maka dia angkat kita naik dan bukan turun. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudaraku. Kita diingatkan akan pengorbanan Yesus. Mari, ketika kita makan, minum roti dan anggur yang berbicara tubuh dan darah Yesus, mari kita sungguh-sungguh melakukan dari hati yang terdalam. Kita melakukan perjamuan kudus sebagai tanda terima kasih kita buat pengorbanan Tuhan. Dia sudah mati dan bangkit buat kita. Dia sudah mendahului segala pergumulan kita dan dia sudah selesaikan di kayu salib. Sebab itu mari serahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah kita memiliki hati yang baik, jangan hati yang luka ya. Jangan hati yang sombong. Ciri hati yang masih menyimpan keluka, saudaraku, itu gampang cirinya. Kalau ingat seseorang, pasti dia tidak suka ya. Sebab itu ingatlah firman. Jadi semua kita menyukai semuanya. Amin. Kita akan nyanyikan pujian, saudaraku, yang dinyanyikan awal tadi. Ya, bukan dengan barang fana. Ya, kita ganti pujian, bukan dengan barang fana. Ya, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, membayar dosaku. Amin. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Amin. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, dan pengorbananmu, amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara. Pelayan-pelayan perjamuan suci, tolong maju ke depan. Sia-sia ya, berarti lagi hidup ini, amin. Ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita tetap di dalam sikap doa. Mari kita sebelum masuk dalam perjamuan kudus,
kita koreksi kondisi hati kita. Adakah hati kita masih menyimpan begitu banyak luka, sehingga terlalu banyak mengganggu pikiran kamu, mengganggu pikiran kita? Kalau ada hati-hati kita yang masih terganggu oleh seseorang, oleh situasi, ingat, Yesus sudah tebus kita bukan dengan emas dan perak, tapi dengan harga yang tunai melalui pengorbanan darahnya. Sebab itu dia sudah mengampuni kita. Mari kita belajar juga mengampuni orang lain. Yesus sudah mati dan bangkit menyelamatkan kita, mengampuni segala kesalahan kita. Mari jangan ingat-ingat kesalahan orang lain. Kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dia sudah tebus kita dengan darah yang mahal. Dan katakan, Tuhan, ampunilah-ku, kuduskan-ku, bersihkan hatiku. Kita akan masuk dalam perjamuan dan kita layak di hadapan Tuhan. Apapun beban dan persoalan saudara, percaya Yesus sudah angkat melalui pengorbanannya di salib. Bagian kita, jaga hati kita. Ku telah mati, tinggalkan, amin, jalan hidupku yang lama, amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kuletakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau, jadilah sepadaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Haleluya. Jamah hati kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Haleluya. Mari Roh Kudus, jamah setiap kami Tuhan, layakkan kami, bersihkan hati kami, pulihkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari sucikan, kuduskan roti dan anggur, sehingga menjadi layak Tuhan ketika kami makan minum roti dan anggur berbicara tubuh dan darah-Mu. Itu menjadi layak semua Tuhan, dan mengalir mujizat-Mu di dalam kami. Engkau mengenal setiap kebutuhan umat-Mu. Engkau lebih tahu keberadaan mereka Tuhan. Pagi ini jamah setiap hati-hati umat-Mu, jamah setiap hati-hati kami, baik yang di gereja, baik yang sedang online. Bereskan hati kami Tuhan dalam nama Yesus, sehingga kami layak makan minum tubuh dan darah-Mu. Ketika kami masuk dalam perjamuan kudus, kami bersekutu dalam kuasa kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan, dan kami menjadi pemenang. Kami menjadi pemenang Tuhan dari segala masalah hati kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kuduskan para pelayan-pelayan yang melayani, dan kami akan masuk dalam persekutuan dalam perjamuan kudus ini dalam nama Yesus. Dan yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang susah Engkau hiburkan, yang di dalam kegelapan buka jalan yang terang Tuhan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan yang penuh. Engkau menjawab
setiap kebutuhan umat-Mu. Layakan kami semua Tuhan menerima perjamuan ini dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudaraku. Saudara akan dilayani, dan caranya jangan saudara yang mengambil, biar nanti pelayan-pelayan yang bagikan roti atau hosti dan membagikan anggur kepada saudara ya. Saudara terima dengan baik, dan nanti dari depan, dari belakang, lalu nanti Ferry yang di atas ya. Oke. Kita nyanyikan pujian ini. Dari awal kita nyanyikannya, bukan dengan barang fana. Depan belakang. Ferry ke atas ya. Kau membayar dosaku, amin, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananku telah mati dan tinggalkan, amin, cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia, tak berarti lah hidup ini kuletakkan, amin, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Refnya, ku telah mati, dan tinggalkan, amin, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti, sekali lagi refnya, ku telah mati, dan tinggalkan, amin, cara hidupku yang. Mari kita berdiri semua. Yang di atas juga mari kita berdiri. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ku padaku seperti yang Kau ingini. Kita buka dulu cup anggurnya saudaraku supaya mudah. Setelah terbuka, kita akan mudah untuk nanti
mempergunakannya. Kita buka dulu. Kalau sudah semua, kita pegang roti dengan tangan kanan. Yang berbicara dari tubuh Kristus. Ya. Kita angkat tangan kanan kita tinggi di atas kepala kita. Kita pegang hostia atau roti yang berbicara tubuh Kristus. Tubuh yang tidak berdosa sudah dihancurkan di Golgota karena dia mau menyelamatkan saudara. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dengan iman dalam nama Yesus. Makanlah, buka masker saudara. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tetap dalam doa saudaraku. Haleluya. Kita pegang cawan berkat dengan tangan kanan yang terangkat tinggi, yang kita sudah buka kapnya. Kita diperhadapkan dengan anggur berbicara darah Yesus. Di dalam darahnya ada pengampunan. Di dalam darahnya ada pengudusan. Di dalam darahnya ada penyucian. Dia lakukan pengorbanan darah ini untuk menguduskan, menyucikan saudara dan saya, membersihkan sampai ke dasar batin hati kita yang terdalam, sehingga kita memiliki hati yang murni di hadapan Dia. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Semua bersuara katakan terima kasih Tuhan. Semua bersuara katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia sudah berkorban untuk menyelamatkan saudara saya. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia sudah jadikan kita pemenang, lebih dari pemenang. Kita memiliki hati nurani yang bersih. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, amen. Oh, haleluya. Glory. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Oh, amen, amen. Haleluya. Oh, haleluya, pujiku. Ya puji. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah ditebus oleh darah-Mu yang luar biasa, yang sudah melayakkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran ini. Dalam nama Yesus, umat-Mu akan masuk ke dalam selanjutnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam persembahan nanti dipimpin oleh worship leader, kumpulkan dulu semua. Ya. Dan saya ingin beritahu bagi yang di rumah, kita akan sama-sama semua memberikan persembahan.
Dan persembahan kita sekarang sedang perlahan-lahan tapi pasti menuju digital karena kondisi yang memang dibuat sedemikian rupa. Jadi kalau saudara dijalankan persembahan, ya saudara boleh secara manual. Tapi kalau saudara diberkati Tuhan di luar hari Minggu, ada QR, ya scan QR code ya, yang saudaraku nanti kalau di pintu gerbang, di situ ada 3, sehingga saudara scan dari handphone saudara, baik yang di rumah. Jangan lupa juga kita sama-sama beri persembahan. Kalau saudara diberkati, persembahan itu jangan hanya hari Minggu, bisa hari Senin, Selasa, saudaraku ya. Saudara diberkati Tuhan dan saudara ingin memberkati gereja saudara, silakan saudaraku memberikan persembahan melalui scan QR code yang sudah sekian lama diberikan kepada saudara. Kalau saudara turun nanti dari tangga, di pagar besar ada 3 scan code itu, silakan saudara kalau tergerak untuk memberi kemana yang saudara akan beri, silakan, baik untuk kas gereja, untuk diakonia, baik juga untuk pembangunan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada pimpinan pujian. Puji nama Tuhan. Yang bertugas melayani mengangkat persembahan, saya persilahkan untuk ke depan untuk melayani jemaat mengangkat persembahan. Dengan persembahan yang Bapak Ibu yang pegang ataupun yang ada di rumah mengikuti ibadah online pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama mendoakan persembahan yang akan kita berikan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang kepada Tuhan mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Engkau memberkatinya, memberkati mata pencaharian, usaha, sidang jemaat Hosana, diberkati dengan berlimpah-limpah, sehingga bisa lagi memberi yang terbaik kepada Tuhan, memperhatikan pekerjaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pelayan-Mu yang mengangkat persembahan juga, diberkati. Kami memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita naik ke satu pujian kepada Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya, yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur pada dengan bersuka bernyanyilah, yang batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya, yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur karena dengan bersuka bernyanyilah, yang batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah-Nya, yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur pada dengan bersuka bernyanyi.
Raja yang mencipta dunia ini, yang membentuk dulu-dulu. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersumpah bernyanyilah, dia batu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati buat saudara atau jemaat Tuhan yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Dan buat jemaat Tuhan, jika ada saudara di antara kami yang baru pertama kali beribadah, bergabung dengan gereja Hosana, jemaat Hosana, selamat datang buat Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang dengan hormat, kita akan sama-sama bangkit berdiri, menaikkan pujian kepada Tuhan dan doa syafaat kita. Dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Puji Tuhan. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan daerahku, dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah memimpin ibadah kami sampai saat ini. Saat ini kami bersatu hati berdoa supaya Tuhan mencurahkan pertolongan Tuhan dari sorga buat bangsa negara kami Tuhan. NKRI ini Bapak, mulai dari kepala negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, semua Tuhan sampai pemimpin, sampai terendah sekalipun. Biarlah Tuhan hikmat-hikmat yang daripadamu menyertai mereka. Tolong kami Bapak. Kalau saat ini Bapak mulai melandai COVID ini, kami sangat bersyukur. Kami bisa menyembah memuji Engkau di rumah ini. Bahkan anak-anak sekolah yang mulai bertatap muka, terima kasih. Berikan semakin baik, berikan semakin baik. Terima kasih Tuhan. Bagi orang yang masih sakit saat ini, mungkin isoman, mungkin di rumah atau di rumah sakit, biar Engkau menyembuhkan mereka semua oleh bilur-bilur darah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus sembuh semua. Diberkati tim para medis kami Tuhan, yang merawat mereka dengan kesehatan yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Bapak. Berkati Tuhan tim keamanan kami, Polri dan TNI Bapak, supaya oleh karena pertolongan Tuhan, mereka menjalankan keamanan ini berjalan dengan baik Bapak. Terima kasih dari Sabang sampai Merauke. Bangsa kami, Indonesia kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan turut campur tangan buat keselamatan, kesehatan, ekonomi, semua berikan pemulihan di bangsa negara kami Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat pembangunan GPD di tempat ini Tuhan. Engkau yang mencurahkan setiap dana-dana yang kami butuhkan. Tuhan yang sudah memulai, maka Tuhan yang akan menyempurnakannya. Apapun kebutuhan kami Tuhan, Tuhan sudah siapkan semua di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu
khususnya yang online, yang tidak bisa hadir di tempat ini, tapi mereka mungkin lewat online YouTube atau apapun, Engkau menjamah mereka Tuhan. Amen. Mungkin ada yang sakit, ada yang butuh pertolongan, apapun bentuknya itu Bapak, Engkau melawat mereka semua, seperti Engkau melawat kami ke tempat ini dengan kesehatan, sehingga kami bisa menyembah memuji Engkau. Kami percaya mereka Tuhan, bersama-sama kami datang ke rumah-Mu, menyembah memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Kami sangat percaya bahwa pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Hosana diberkati Bapak rohani, Ibu rohani kami, sampai tim pastoral GKS, pemimpin-pemimpin di seluruh jemaat GPDI Hosana menurut yang Tuhan sudah tentukan. Diberkati semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kedangkan kedua belah tangan kita sama-sama akan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkat ini akan datang dan menjadi bagian kita semua. Diberkatilah rumah tangga, anak mantu, cucumu. Diberkatilah kesehatanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya.